Assalamualaikum. Ya, bertemu lagi dengan Bang Iit. Sekarang kita mau ke ini nih guys. Rencananya kita mau ke Singkawang nih. Singkawang. Cuman berhubung cerah juga nih, nggak hujan, jadi kita pakai motor aja. Nah, dan sekarang kita sudah siapin segala rantai. Insya Allah udah dikasih pelumas, motor, angin, oli juga udah siap, udah ready lah pokoknya. Jadi kita mohon doa nih, doa agar di perjalanan kita selalu mendapat berkah. Oke guys ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya guys, berapa sih kilometer jarak tempuh yang akan kita lalui nantinya? Kita nolin dulu nih. Nah, oke, kita mulai. Let's go. Oke, Pak. Go. Nah, sekarang kita memulai perjalanan nih guys. Kadang tuh kita lupa dalam perjalanan tuh membaca doa. Ya, lagi-lagi diterangkan itu tuh kan di ayat kursi, seperti ya, sebelum membaca ayat kursi kita membaca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wa syaa kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini terjemahin nih. Coba diterjemahin. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Nah, itulah mengapa sebelum kita membaca ayat kursi itu tuh guys, sebelum kita mulaikan perjalanan baca ayat kursi, maka malaikat itu menjaga perjalanan kita. Insya Allah kita diberi aman. Nah, setelah kita melalui Siantan, Hilir dan Batu Layang, ini tikungan Tugu ini guys. Tikungan Tugu sangat berbahaya jika dilewati dengan kecepatan tinggi. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Pal 4 nih. Nah, di Pal 4 juga sering terjadi kecelakaan guys. Jadi kalau kita melaju atau menjaga kecepatan itu hati-hati. Nah, di sini nih yang sering terjadi
kecelakaan karena seringnya ada penyeberangan kendaraan-kendaraan lain, dan juga warga setempat kadang dengan rutinitasnya seperti di area industri sawit ini guys. Nah, sebentar lagi nih kita, di sini nih banyak sekali ya teman-teman atau para pekerja yang lalu lalang menyeberang, juga di berbagai kendaraan menyeberang. Nah, kalau di sebelah kanan ini guys, ini adalah tempat penimbangan. Jadi cek kendaraan Anda apabila kendaraan Anda itu adalah kendaraan yang mengangkut barang ya, seperti truk, seperti apa ya, pickup atau kontainer. Nah, sebelah kanan nih guys tempat penimbangnya, kir. Nah, kir Anda harus diperpanjang. Kalau enggak diperpanjang mungkin kalian melewati tempat tersebut akan ditanyai perpanjangan kirnya. Nah, sebelah kiri kita nanti ini guys, ini adalah tempat pemakaman kerajaan Sultan. Nah, di sini sebelumnya ini kita akan hati-hati dulu guys. Ini kita mau nyalip. Nah, sebelah kiri ini nih guys, makam raja-raja yang dimuliakan Allah dan warga setempat, kerajaan Syarif. Dan sekarang kita lanjut ke jalan untuk melewati gerbang Batu Layang. Disitulah perbatasan antara Batu Layang dan kabupaten ya, antara kota dan kabupaten ya, nggak salah. Nah, sini kita melewati SPBU dulu. Juga di sini kecepatan kita mesti kita jaga ya guys, karena kononnya ceritanya itu tuh kalau ada yang sesuatu yang gaib-gaib, nah kalau melewati wilayah ini hilang, nggak tahu nyangkut kemana. Nah, jadi konon sih itu, apakah cerita gimana ya, cerita fiktif atau cerita legend atau apa gitu ya, juga nggak tahu. Cuman kebanyakan itu tuh ya ceritanya tuh ya nyangkut. Jadi setelah masuk ke wilayah Batu Layang ini, ilmu yang dibawa dari asalnya itu hilang seketika. Nah, ajaib kan. Nah, sekarang kita melewati area ini nih guys, area Wajuk. Nah, cuman kita agak sedikit menambah kecepatan nih guys. Jadi
Ya, yang namanya kita motor baru di bersihin pakai carbo cleaner. Nah, merek sih nggak kita sebut ya, merek apa ya. Kalian mau sendiri, mau merek apa tuh gitu, nggak masalah lah, terserah kalian lah. Intinya pemasangan carbo cleaner itu busi dibuka, terus masukin cairan carbo cleanernya. Setelah didiamin 15 menit, baru kalian bengkokin kawat. Nah, kawat yang sudah bengkok itu ambil yang ditumpulnya, dikorekin. Mungkin di video yang akan di video berikutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana membersihkan piston dengan carbo cleaner. Wow, cakep juga nih guys hasilnya nih guys. Tuh, kecepatan kita bisa terupgrade dengan sendirinya guys. Jadi kita untuk melaju maksudnya dengan hati-hati ya, yang pasti dengan catatan hati-hati, bannya mesti nggak gundul, rantainya juga nggak terlalu kendor, nggak juga terlalu keterikan. Itu mesinnya bisa gimana ya, asik, enteng banget guys, enteng banget nih. Tuh, mirip di face film ini kan, film yang kecepatan tinggi tuh kan. Nah, jadi kita ini nih guys, melaju dengan kecepatan ya, bukan kita berlari ya. Sepertinya sih kita nih sedang lari nih. Asik nih, tuh kan. Seperti menjadi Flash. Wah, kalian kalau ingin melihat Flash, nah ini sekarang ini nih saya jadiin Flash nih. By the way, sekarang kita sudah mulai masuki Wajuk, daerah Wajuk. Nah, sekarang mulai terik, mataharinya terik banget guys. Waktu menunjukkan sudah pukul 2. Oh iya, kita sedang berada di bulan Ramadan nih guys. Jadi mungkin kita nggak singgah beli minuman atau apa ya gimana. Cuman ya gitulah, menikmati sambil menikmati perjalanan sambil ngabuburit guys. Nggak tahu nih sampai apa enggak ya, mudah-mudahan sampai lah ya, karena itu tuh kan ada itu tuh ada pelajarannya tuh guys. Nah, barang siapa yang berpuasa maka letak kegembiraannya adalah saat ia berbuka dan nanti saat ia bertemu dengan Rabbnya. Nah, jadi sayang guys kalau kita ya nggak terlalu ada uzur lah, kita bolongin puasa kita, sayang kan ya. Intinya itu deh. Nah, di tikungan ini juga mesti kalian kudu hati-hati guys, karena kemarin ada temen sempat gimana ya, menghela, jempol juga lu, menghela, gas, wow. Oh, mau ditambahin nih guys, mau ditambahin kecepatannya nih. Wow, mirip Flash ya guys ya. Jadi lanjut
ke cerita tadi. Jadi dengan kecepatan tinggi ada kucing nyebrang tuh, ya dianya kaget. Itu yang riskan. Dan apabila ada tumpahan, ya mungkin tumpahan minyak atau oli atau solar gimana di tikungan, itu sangat berbahaya sekali guys. Apalagi kalian mendahului kendaraan lain di saat tikungan, itu bahaya sekali tuh, sangat bahaya sekali. Karena itu tidak ada di dalam SOP mendahului kendaraan lain. Tetap kalian yang salah kalau mendahului di saat tikungan. Lain hal dengan balapan. Kalau balapan di sirkuit kebanyakan tuh ya seperti gimana ya, seperti pembalap-pembalap yang ada di TV itu, mereka untuk mendahului kendaraan yang lain tuh kebanyakan di tikungan. Sedangkan kita di jalan raya itu tuh jangan deh, dan tidak dianjurkan, malahan dilarang keras untuk mendahului kendaraan lain di tikungan. Seperti contoh itu kan ada marka tuh, markanya terputus-putus. Marka yang panjang ini dilarang untuk mendahului. Kalian jangan mendahului. Kecuali setelah marka yang terputus-putus itu ada di pandangan kalian, baru boleh diperbolehkan untuk mendahului kendaraan lain lah. Juga kita ini nih guys, ada yang namanya pelatihan DDT. Kalian baru tahu kan DDT itu apa? Tahu pada tahu nggak DDT itu apa? Saya juga nggak tahu nih guys, lupa apa itu DDT. Yang pasti DDT itu apa ya? Defensive DDT, driving training. Jadi kalau mau training, mau mengendarai harus di training dulu guys. Itu tujuannya agar lebih tertib dalam menggunakan kendaraan. Sekarang menunjukkan waktu jam 2 siang nih guys. Jam 2 lewat berapa ya? Berapa menit ya? Lewat 23 menit nih guys. Lumayan ya, udah mulai masuk sore nih guys. By the way, di sini nih kalau saya ngelihat ya pemandangan di tepi sini nih, Wajuk mau memasuki area Jungkat ini nih, rasanya tuh gimana ya, senang banget. Karena saya tuh ingat waktu saya kecil tuh guys, saya diajakin sama abah saya. Abah saya tuh kan seorang pekerja di BUMN, perusahaan listrik nasional atau PLN. Jadi pada saat beliau dan teman-temannya itu dinas luar, jadi beliau tuh gimana ya, ngajakin saya untuk nemanin beliau. Disitulah ya, dalam perjalanan itu kita memakai mobil
Jadi saya tuh di sampingnya dia juga itulah dikasih tahu lah, ini di sini ini kawasannya, daerahnya, namanya ini jadi teringat dengan memori yang lalu-lalu ya, itu memori lah guys. Nah, jadi dengan sendirinya tuh gimana ya, dengan sendirinya teringat lah dengan masa lalu. Nah sekarang capek juga nih guys. Kalau kalian ngelihat di layar kaca kalian nih kan, saya seakan-akan nih menjadi flash. Itu yang terima kasih nih juga nih buat Bang Denny _DMR hipnoteria. Jadi kalau seandainya kalian ingin minta hipnotis, maksudnya hipnoterapi, ya mungkin sama beliau juga bisa tuh. Beliau sangat jago untuk menghipnotis, maksudnya hipnoterapi. Nah sekarang kita sudah berada di Jembatan Jungkat. Wah, di sini nih kalau kalian ingin mencari ikan, itu tuh di sebelah kiri itu guys, sebelah jembatan tadi tuh. Nah, di sini pasarnya nih guys, pasar Jungkat. Untuk mau, kalau kalian ingin bungkus kopi susu atau beristirahat, rest area juga ada di situ. Nah, kalau kalian mau belanja Indomaret juga di sini ada nih. Maksudnya ini ya, supermarket. Nah, musola, terus tempat-tempat makanan juga ada. Nah, kalau kalian ingin beristirahat makan. Cuman sekarang ini kan berhubung di bulan Ramadan nih, jadi kita nggak singgah dulu, kita melanjutkan perjalanan. Ini lari nih gua nih. Kok gua? Saya dong, kan saya. Oh iya guys, ini ya, kalau dilihat-lihat nih, saya larinya nih cepat banget ya. Ini saya pakai motor apa lari pakai kaki sih? Nah, kadang tuh ini guys, kalau kita di dalam perjalanan tuh bengong gitu kan, ya kita bisa zikir lah. Nah, jadi di situ tuh kan, barang siapa yang mengingatku maka aku akan mengingatnya. Nah gitu, jadi kita selalu mengingat sama Sang Pencipta, gak salah kan? Sambil jalan tuh sambil zikir gitu kan ya, sambil istighfar lebih baik. Guys, kamu tahu nggak cerita istighfar? Nah ini kalau cerita istighfar itu nih ya, kita saya cerita sambil lari-lari nih ya. Ini kan lari nih, dikit aja nih larinya, tapi cuman larinya panjang juga nih. Jadi ceritanya itu tuh di Baghdad. Ada seorang imam mau ke Irak, nggak tahu nih, mau
kenapa apa sih judulnya ini nggak tahu gitu. Hanya saja seorang imam itu ia ingin terus berjalan ke kota itu. Nah, nama imamnya itu tuh Imam Ahmad. Waktu dulu tuh kan kita nggak ada WA, sosmed, kayak YouTube atau foto, Telegram, SMS, telepon atau gambar-gambar gitu ya, nggak ada lah kan. Jadi hanya dengar cerita, sambung cerita sambung cerita gitu kan. Ada seorang penjual roti ini, jadi dia mengamalkan istighfar. Nah, terus menerus ia mengamalkannya. Jadi setiap apapun di waktu senggang atau ia terdiam, ia selalu beristighfar. Astagfirullah. Nah, ada suatu doa yang ya pinta kepada Rabb yang Maha Pemberi. Jadi gak tahu, jadi imam itu sambung cerita ke imam itu tadi, berjalan sampailah ia di kota ya gitu tadi. Nah, setelah sampai di kota itu kan ada masjid tuh guys, ada masjid. Capek kan, udah berapa hari gitu kan, dari Baghdad ke Irak lumayan tuh jarak tempuhnya tuh. Jadi pada saat ia sampai di masjid, sholat lah ya, sholat asar. Jadi setelah sholat asar ia berehat gitu kan. Itu kata marbutnya Syekh. Nah, Syekh itu sebutan kalau di sana orang yang paling tua atau orang yang lebih, maksudnya penghasilnya lebih, atau orang yang kaya, atau orang yang pandai, atau orang yang dimuliakan gitu. Kalau kita di sini ini kan panggil mungkin abang, ya kan, mungkin bapak, mungkin om, mungkin tuanku, ya kan. Kalau di sana Syekh. Nah, wahai Syekh, ya kenapa Anda tidak boleh tidur di sini? Ya, di sini tempat sholat. Oh, gitu ya. Lalu sang imam pun berpindah gitu. Nah, sekarang kita nih berada di ini nih. Ini di jembatan apa nih? Kan jadi lupa nih kan. Air hitam. Sini sering kecelakaan juga nih guys. Dilarang keras untuk menyalip di tikungan. Jadi sambung cerita tadi ya, sambil dengar cerita nih guys. Kan kalian nih dengar cerita sambil saya lari-lari nih, keren kan? Jadi flash sambil bisa cerita. Kalah ya orang-orang sakti yang dulu-dulu. Oke, kata baiklah kata imam tersebut. Ya, imam dulu tuh kan enggak kayak imam sekarang ya. Imam sekarang ya mungkin pakaiannya tuh dijaga. Maksudnya kebersihannya tuh ya mungkin kalau sekarang ini nih ada AC-nya, kalau di sana kan manual. alami. Kalau ada AC-nya itu kan mungkin debunya kurang,
daya rekat debunya tuh berkurang daripada yang alami. Jadi biasa seperti orang biasa. Nah, tapi di mata Allah ia adalah seorang imam, penghafal hadis, penghafal Al-Quran. Nah, banyak kisah-kisah yang dia ketahui. Itulah seorang imam. Jadi baiklah, setelah ia beristirahat di samping masjid dan iniin lagi nih guys, ditegurin lagi nih guys. Enggak, bukan di sini Syekh, bukan di sini istirahat. Jadi sambil didorong. Nah, di depan masjid itu tuh kebetulan ada rumah atau kios kecil sang pedagang roti. Nah, di sini nih hati-hati ya guys, tikungan nih. Kalian jangan coba-coba untuk nyalip kalau seandainya tidak menemui marka yang terputus. Ini. Nah, berhubung sudah di upgrade mesin kita nih ya. Wih, jempol lagi tuh kan. Nih teman gua nih, teman saya nih, Ferdi. Wih, Ferdi nih baru pulang nih. Jadi kita ini nih. Saya coba kejar ya Ferdi ya. Saya kejar dulu Ferdinya. Wah, lagi juga nih Ferdi pakai motor baru dia nih. Ya pasti baru pulang nih dari tempat kerjanya nih. Wah, kencang juga ya Ferdi ya. Itu berapa sih kecepatan saya ini sekarang ini nih? Cepat juga Ferdi ya. Wih, kencang bener nih. Motor baru guys. Tapi nggak kalah kita kejar lagi nih, Wah kan Ferdi nih, ini Ferdi. Iya nih Ferdi. Berhubung sepi nih guys. Nah, gitu nggak apa-apa lah, sedikit lah. Agak sedikit bandel. Ferdi mau pulang. Ini daerah Pengkang ya guys. Daerah Pengkang. Itu tuh. Wih, cepet juga ya. Wih, tikungannya guys. Tikungan Ferdi guys. Keren. Dia berhenti. Oke Ferdi, saya lanjut ya. Nah, sambung dari cerita tadi guys. Halo, hai Syekh, kata nih. Anda kenapa? Saya musafir, saya butuh istirahat. Hanya saja saya tidak diberi tempat ini untuk istirahat. Ya udah, di tempat saya aja ya. Tapi sekedarnya nggak apa-apa kan? Ya, boleh deh, nggak apa-apa, kata sang imam tadi. Jadi setelah beristirahat guys, dipersilahkan ke rumahnya. Ya, yang namanya pedagang roti itu kan harus menyiapin bahan-bahan untuk ya buat roti itunya kembali kan, adonannya, mecahin telur ya. Nah, yang menjadi herannya sang imam ini,
yang menjadi herannya ini sang imam ini, setiap ia mecahkan telur, ia mengaduk adonan tepungnya, lidahnya itu atau bibirnya itu tidak henti berucap istighfar, astagfirullah, mecahkan telur, astagfirullah, dengan mengadun-adunnya, astagfirullah, setiap ada apa-apanya istighfar. Jadi terheranlah, wahai Syekh, kata imam, ya, kenapa? Apa yang tidak Anda dapatkan dari Allah? Sepertinya Anda dari tadi yang saya lihat sering mengucapkan istighfar. Anda mengadun adonan tepung dan memecahkan telur. Anda lidah dan bibir Anda selalu mengucapkan istighfar, melafalkan istighfar. Alhamdulillah, dijawabnya. Selama ini Allah tidak pernah mengecewakan aku dalam berdoa. Setiap apa yang aku minta, Allah selalu mengijabahnya, mengabulkan apa yang aku minta. Tetapi apa itu Syekh? Tetapi ada yang Allah belum kabulkan permintaan saya. Apa itu? Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Masya Allah. Nah, itu tadi tuh guys, kaget sekali Imam Ahmad. Rupanya mengapa saya dari tempat saya hingga ke kota ini berjalan seperti seorang musafir yang tidak tentu arah, sehingga sampai di tempat ini. Gak tahu kenapa, karena istighfar ilmu inilah yang menjadi jawaban mengapa saya sampai ke sini dari kota saya. Sayalah Imam Ahmad. Nah, dengan itulah Sokaroti itu sangat gimana ya, sangat membuktikan bahwa maha dahsyatnya, bahwa benar siapa yang sering beristighfar maka Allah akan memberikan jawaban atau jalan untuknya apa yang ia inginkan. Jadi boleh guys, kita dalam perjalanan ini kita saling mengingatkan juga kan. Ya berhubung juga di bulan Ramadan juga, jadi on the road sambil mengingatkan. Kadang ini guys, kalau kita di jalan juga nggak gimana ya, nggak saling tukar cerita, tukar sharing, itu kita cepat ngantuk juga guys. Apalagi kalau saling mengingatkan itu tuh kan baik juga untuk kita, untuk mental kita, terus untuk perangai kita juga kan. Nah, sekarang kita memasuki daerah Purun ya. Ya. Purun ini, saya ini dulu ya, mau nyalip dulu nih, motong haluan nih. Nah, di sini banyak juga nih, hati-hati juga nih, banyak kendaraan diesel parkir untuk mengantri pengisian bahan bakar. Di sini juga ada jembatan yang ya mungkin kurang rata juga nih guys. Jadi kita mesti ekstra hati-hati juga nih. Nah,
Nah, setelah ini di sini juga ada tempat sholat, masjid maksudnya. Jadi kalau udah masuk waktunya atau kalian mau menjamak sholat, kalian bisa di sini nih. Sekarang nih lagi macet nih guys, ada kendaraan di depan menyeberang. Nah, di kanan kiri kita nih tempat rest area juga nih guys. Jadi kalian kalau pakai mobil, pakai motor, ya yang pasti kalian sedang on the road lah, kalian juga bisa berehat-rehat atau beli kopi. Kalau bulan Ramadan sih nggak kopi dulu kita siangnya, kalau malam ya mungkin. Wah, ini nih guys. Kanan kiri kita banyak pohon kelapa. Jadi kalau kalian ingin cari kelapa, buah kelapa, banyak nih kanan kiri kita juga nih banyak. Ini di daerah Purun nih guys. Tekstur jalannya ya cukup mulus dan sedikit bergelombang, juga sedikit berlubang. Nah, kalau kita melewati area Nusapati, nah di situ banyak juga tuh gelombangnya guys. Nah, nih kata Pak Guru nih, kita nggak boleh nikung, maksudnya motong kendaraan lain di tikungan. Makanya kita jangan mendahului dulu, beri dulu kesempatan. By the way, dulu waktu saya masih SMA itu tuh jarang memberikan kesempatan orang lain untuk mendahului saya. Tetapi setelah ada umurnya juga, sampai sekarang ini, ternyata kita mengalah di jalan itu juga sedekah guys. Mengapa sih? Kok bisa? Nah, bisa dong. Jadi gini nih, kita sedikit share lagi ya. Kalau, nah itu tuh bukit ya. Kalau gunung itu kan berbatu ya. Kalau bukit itu mungkin tanah-tanah. Nah, di sini biasanya tuh di apa? Akrabnya apa ya? Apa sih namanya? Udah, kita sambung aja nih. Nah, jadi apabila kita mengerem, ada orang yang mendahului kita nih, kita yang mengalah, itu juga sama juga kita sedekah. Daripada kita tidak mengalah, mengakibatkan orang lain itu kecelakaan. Tuh kan, kalau kecelakaan motor hancur ya, waktu terbuang. Yang ketiga, untuk perbaikannya lagi juga, ya kan? Jadi kalau seandainya kita totalisasikan di total perbaikan, misalnya 500 untuk motor, untuk mobilnya 700. Kalau ditambah 700 tambah 500 udah 1.200.000. Tuh guys, banyak mana guys lu sedekah di masjid apa di jalan. Oh, jadi jangan merasa rugi apabila kalian mengalah di jalanan, atau memberikan, ya mungkin orang-orang yang belum mengetahui akan ilmu atau untuk hitung-hitungan sedekah inilah. Nah, tuh kan,
kita nggak tahu tuh yang mana bisa menghantarkan kita ke surga. Kita nggak tahu guys. Jadi gitu guys. Kira-kira masuk akal nggak sih kalau seperti itu tuh dimasukin di dalam kategori sedekah? Sedekah yang tanpa kita sadari. Kalau kalian setuju ya kalian bisa masukkan komentar kalian di dalam kolom komentar di bawah. Ini namanya Gunung Peniraman guys. Nah, sekarang kita berada di Peniraman gunung ya. Tapi kalau aslinya itu bukit. Nah, kalau gunung itu kan berbatuan kayak Gunung Semeru, itu gunung. Kalau di Kalimantan ini nih mungkin bukit lah, Bukit Peniraman. Cuman akrabnya itu Gunung Peniraman. Ya gunung-gunungan lah, gunung KW-KW-an. Ini agak sedikit larinya nih guys. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Nusapati. Tuh. Nah, di Nusapati ini nih. Mana ya? View untuk sore harinya keren banget guys. Apalagi kalian bisa di tepian pantainya. Kalian belum tahu kan tepian pantainya kayak apa di Nusapati ini. Tepian sungainya sih. Nah, cuman kalau untuk di Nusapati ya udah mau masuk nih, mau masuk apa ya, mau masuk laut, muara. Setelah kawasan Nusapati, kita akan memasuki kawasan Pinyu. Pinyu. Kalau di Pinyu itu guys, di situ tuh terdapat diakrabin mata terminal bis. Cuman untuk sekarang tidak dialokasikan lagi ke terminal karena bis sekarang ini kan warga udah pada banyak memiliki kendaraan. Kalau dulu tuh di situ tuh tempatnya tuh tempat pangkalan bis dari arah Pontianak ke Pinyu atau Pinyu ke Anjungan dan Mandor juga Bengkayang, juga dari Pinyu ke Singkawang. Jadi sentral terminalnya di situ di Pinyu. Di Pinyu juga banyak disediakan ruko-ruko untuk beristirahat seperti rest area, pasar. Jadi kalian kalau mau cari ikan, nah tuh di Pinyu juga ada. Di Pinyu perlu diingat lagi ya guys ya, kalau marka itu tidak ada putus-putusnya, itu kalian jangan mendahului. Jangan coba-coba kalian mendahului. Udah biarin aja. Kecuali di pandangan kalian itu
terjangkau. Nah, dari pandangan. Terjangkau dari pandangan. Kosong jalan yang di lawanan arah. Kalau kosong sekali betul-betul ya nih guys ya. Kalau betul-betul kosong boleh. Nah, tapi kalau seandainya enggak, jangan coba-coba kalian untuk mendahului guys. Bahaya. Sayangi nyawa, juga kendaraan. Nah, itu namanya kalian budiman. Nah, jadi ganti nama nih guys, ganti nama Budiman. Ya, situasi bulan Ramadan di siang hari itulah, kan kering ya guys, kering ya. Kita nggak minum nih, cuman pada saat pengeditan nih kan kita ini kan sedang malam nih, kok nggak beri minum ya. Malam ini guys kita ngedit nih, minum. Nah, berhubung kendaraan itu tadi mau nyebrang dan di depan juga aman, kita potong deh di sebelah kiri. Nah, nih guys, agak sedikit dikecilin kecepatan. Nah, jangan sampai overspeed di jalan umum atau di area yang ini. Kita sekarang sudah memasuki Pinyuh nih guys. Di sini banyak nih jualan makanan soto, sate. Kalau paginya juga banyak jajanan. Nah, di sini kopinya juga enak. Nah, ini di pasarnya nih, pasar ikannya. Sebelah kiri, kalau sebelah kanan juga banyak juga sih, berbagai macam pernak-pernik apalah, baju pakaian, cemilan atau apa. Nah, karena memang di daerah ini ya pangkalannya bis-bis atau sentralnya, transitnya ke daerah-daerah mana gitu. Oke guys, untuk sementara ini kita ini dulu nih, menikmati pemandangan di tepian. Nah, seperti inilah view yang kita dapat nih untuk di daerah Pinyuh, mau masuk ke Bakau Kecil. Nah, di sini juga ada tempat makan, wisata kuliner andalan juga nih guys. Kok bisa sih saya bilang andalan? Ya bisa lah diandalin karena hemat dan enak. Mungkin di lain waktu kita nge-review tempat-tempat kuliner guys. Biasanya sih anak-anak saya tuh yang suka pengen cobain masakan-masakan di berbagai daerah. Ya, semoga Allah memudahkannya lah untuk bisa mencoba beraneka ragam masakan atau makanan yang enak dikonsumsi nih guys. Nah, sekarang kita masuk ke Bakau Kecil. Ayo saya jadi flash lagi nih guys. Wow.
Saya lari-lari nih mau ngejar. Ngejar apa yang saya kejar nih? Oh. Di mana Batman-nya? Ini saya berkendara apa nih? Pakai kendaraan, maksudnya motor apa jalan kaki? Lari-lari nih. Capek juga ya guys ya. Tapi ya itulah sesakti-saktinya orang dahulu. Ternyata bisa ada yang melebihi kesaktiannya. Nah, seperti yang sekarang. Tuh kan lari-lari sambil lari-lari kan nih guys. Kalian lihat nih di layar televisi kalian tuh. Kalian buka ini pakai televisi apa HP ya? HP lah. Tuh, kalian lihat di layar HP kalian tuh. Kayak saya seperti menjadi seorang Flash. Ini kalau normal guys, capek juga nih, bisa buka puasa nih. Emangnya saya Faiz? Oh enggak dong, ini Ridwan Iit. Kan? Jadi by the way, sekarang kita akan melewati perbatasan Bakau kecil ke Bakau besar. Nah, guys, Bakau besar, guys. Oke. Oke ya, guys. Nanti kita sambung lagi ya cerita-cerita kita ya. Nanti saya mau menyampaikan sesuatu nih. Ya, pesan tipis-tipis lah. Oke ya.
Oke guys, berhubung baterai kita mau habis nih, jadi kita mengurungkan untuk sampai ke Singkawang. Sampai di sini lagi lah, muter balik nih, karena baterai sayang juga nih, perjalanan nggak diikuti serta dengan rekaman. See you next time ya. Semoga perjalanan kita menjadi berkah. Bye bye.